Halo semuanya, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, saya Ronald Sitorus dengan NPM 21530530045 dari kelas 3B Program Studi PGSD tahun angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana seorang guru SD menanamkan pentingnya pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik, terutama melalui mata pelajaran PKN. Yang pertama, kita harus memahami apa yang akan kita ajarkan nanti. Kita harus mengetahui apa itu nilai dan apa itu moral. Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal yang penting dan berguna bagi manusia. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, dan nilai bukan benda konkret. Bukanlah fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Nilai-nilai yang terkandung dalam PKN ini adalah mengajarkan nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita dapat mengenal dan mengetahui banyak hal mengenai negara kita. Tidak hanya itu, nilai yang ada dalam pendidikan kewarganegaraan mencakup religiusitas, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kepedulian, demokratis, dan nasionalisme. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika Pancasila mendapat predikat sebagai jiwa bangsa. Nilai Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan pandangan hidup atau panutan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari. Contoh nilainya adalah pada keluarga gotong royong. Oleh karena itu, gotong royong yang dicontohkan merupakan perilaku yang menunjukkan adanya rasa saling membantu dalam melakukan sesuatu yang bisa dikerjakan secara bersama-sama sebagai perwujudan dari rasa solidaritas yang memiliki makna kebersamaan dalam kegiatan gotong royong. Pendidikan moral merupakan pendidikan yang sudah ditetapkan ketentuannya yang nantinya akan menjadikan penuntun jalan manusia untuk melakukan hal atau pembiasaan baik dan akan memberikan arahan perbuatan sikap dan tingkah laku baik dan buruk. Pendidikan moral sangat berperan penting dalam dunia pendidikan untuk membentuk karakter dan pembiasaan yang baik serta dapat membedakan hal yang baik dan tidak baik, yang dapat dilakukan dan tidak pantas dilakukan. Jadi, istilah moral erat kaitannya dengan kebiasaan. Untuk membelajarkan moralitas tertentu pada seseorang diperlukan latihan dan praktik khusus dan juga praktik terus-menerus sehingga tumbuh menjadi kebiasaan. Komponen penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan moralitas adalah menumbuhkan keinginan untuk berbuat baik. Keinginan dan pembiasaan untuk berbuat baik bersumber dari kecintaan berbuat baik. Dengan demikian, pengembangan moralitas berarti menumbuhkan pikiran, menumbuhkan hati dan tindakan yang saling terkait. Pelaksanaan pendidikan moral dalam dunia pendidikan. Pendidikan moral sangat perlu bagi manusia karena melalui pendidikan perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi dan sesuai dengan norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral telah ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di sekolah dasar, perkembangan pendidikan nilai dan moral tidak pernah beranjak dari nilai-nilai luhur yang ada dalam tatanan moral bangsa Indonesia yang sudah terpapar jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan moral bertujuan sangat mulia, yaitu untuk membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan dan tenggang rasa demi persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta keadilan yang hakiki. Pentingnya pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik melalui pembelajaran di sekolah dasar oleh seorang guru mata pelajaran PKN. Pentingnya nilai dan moral ini tidak bisa diajarkan atau ditangkap sendiri, tetapi dicerna melalui proses belajar, sehingga nilai dan moral harus termuat dalam materi pelajaran PKN. Mata pelajaran PPKN dinilai dapat mengisi materi
dalam menanamkan nilai dan moral pada peserta didik di SD, karena materi PKN merupakan konsep nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sasaran pembelajaran akhir PKN juga adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata dan kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran PKN menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari setiap peserta didik dan guru, sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami tetapi juga dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara seorang guru SD menanamkan pentingnya pendidikan nilai dan moral pada peserta didik melalui mata pelajaran PKN. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan menanamkan pendidikan nilai dan moral. Contohnya seperti mengucap salam dan mengajak siswa untuk doa bersama sebagai bagian dari nilai religius. Kemudian guru dapat mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa cinta tanah air. Contoh lagunya adalah Indonesia Raya ataupun lagu-lagu wajib lainnya. Guru dapat memilih topik pembelajaran PKN yang paling relevan dengan pendidikan nilai dan moral. Yang ketiga, guru bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik sambil mengaitkan nilai moral yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang keempat, guru menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yang berdasarkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan yang beradab. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama serta penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terciptalah kerukunan hidup. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang kedua, yang pertama adalah mengembangkan sikap tenggang rasa serta tidak semena-mena terhadap orang lain. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penerapan sila yang ketiga ini adalah mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Saling bekerja sama dan menghormati antar tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat adalah melakukan musyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah artinya bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Contoh penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila adalah menghormati hak orang lain, membantu tetangga yang sedang kesusahan tanpa melihat status sosial. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan moral yang efektif dalam dunia pendidikan. Agar dalam pendidikan moral dapat berjalan dengan proses pelaksanaan yang efektif, maka terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada seorang pendidik. Seharusnya cara penyampaiannya pun harus bermoral pula, di mana seorang pendidik mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi harus memiliki moralitas yang dapat dijadikan teladan oleh peserta didiknya. Seorang pendidik harus memiliki akhlak mulia, jujur, bertakwa, tidak curang, tidak memaksakan kehendak, santun, disiplin, tidak pelin-pelan, berlaku adil di dalam kelas, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan moral dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat integrated, yaitu dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan serta harus didukung oleh kemauan, kerjasama yang kompak, dan usaha yang sungguh-sungguh dari keluarga, rumah tangga, sekolah, dan lingkungan masyarakat yang turut bertanggung jawab terutama mengenai aspek efektifnya mata pelajaran yang diajarkan dan contoh teladan dalam tingkah laku serta perbuatan-perbuatan. Namun sesungguhnya
Pengendali moral yang paling penting adalah nilai agama yang telah ditanamkan dalam diri individu sejak kecil. Karena sebenarnya kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini bukan karena kegagalan agama dalam membangun masyarakat yang bermoral, melainkan kegagalan umat dalam memahami pesan moral agama dan kegagalan dalam mengamalkan ajarannya pada kehidupan sehari-hari. Untuk itu, demi menyelamatkan generasi yang akan datang, perlunya penanaman nilai agama yang lebih efektif. Sekian video bagaimana cara seorang guru SD dalam menanamkan pentingnya pendidikan nilai dan moral melalui mata pelajaran PKN. Saya sendiri tahu bahwa dalam video ini banyak kekurangan. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi.